nikahkan kepadamu anak kandung saya Naurah Nazifah, maharnya 10 gram emas tunai. Saya terima nikah Naurah Nazifah, maharnya 10 gram emas tunai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ummu Hafizah. Kali ini Ummu Hafizah akan membahas sesuatu yang lumayan serius, yaitu bagaimana cara mempersiapkan pernikahan. Nah, pernikahan Ummu Hafizah dimulai dari proses ta'aruf. Yang pertama, dari diri akhwat atau wanita dan ikhwan atau laki-laki telah mempersiapkan mental, psikologis, dan bekal ilmu-ilmu dasar yang diperlukan dalam pernikahan. Saran Ummu, sebaiknya teman-teman baik akhwat atau wanita maupun ikhwan atau pria membeli buku sehingga ada pedoman yang jelas, dan biasanya kan buku ditulis ada rujukan daripada hanya mencari di YouTube. Jadi walaupun mencari ilmu di YouTube tetap harus ada buku pegangan. Misalnya teman-teman cari di toko buku mengenai buku-buku tentang pernikahan, apa saja hak kewajiban baik untuk suami maupun istri. Yang kedua adalah izin orang tua. Mengapa penting? Karena jika orang tua sudah kita sounding jauh-jauh hari, akan lebih mudah dalam proses ta'arufnya dan lebih cepat daripada kita sudah punya calonnya dulu, kita setuju dengan calonnya dulu, baru kita sounding ke orang tua. Nah, itu kadang-kadang ada proses yang orang tua nggak setuju, nggak sepemahaman. Tapi kalau kita tadi udah punya ilmu, kemudian kita sounding dulu orang tua kita, barulah kita ke tahap ketiga. Jadi setelah orang tua kita setuju, baru kita ke tahap mencari. Dan ini kalau orang tua memang sudah setuju, bisa dibantu dalam proses mencarikannya sehingga sesuai dengan apa yang kriteria orang tua harapkan. Setiap orang tua pasti menginginkan pasangan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tetapi mungkin ada yang tidak sesuai kriterianya sehingga akan memperlama prosesnya. Jadi kantongi dulu izinnya, lalu mencari. Nah, proses mencari selanjutnya bisa dilakukan, dipersiapkan biodata ta'aruf yang isinya adalah keterangan diri baik si yang mau ta'aruf ataupun lawan ta'arufnya. Setelah dirasa cocok, ketika tukaran biodata bisa lanjut ke proses yang namanya nador, atau kita bertemu dengan atau lawan ta'aruf kita melihat kita. Jadi pada proses tukaran biodata ta'aruf juga jangan melibatkan hati terlebih dahulu, karena belum tentu mungkin ada ketertarikan setelah melihat biodata ta'arufnya. Ataupun selanjutnya proses nador juga jangan melibatkan hati terlebih dahulu, dan sebaiknya hindari berkhalwat. Memang jangan berkhalwat karena agar prosesnya itu dimudahkan oleh Allah. Dan sebaiknya seperti pengalaman Ummu, saat nador itu Ummu memang bertemu di rumah orang tua. Lagi-lagi kenapa harus orang tua dulu yang bertemu dengan calonnya atau kita bertemu bersama-sama? Nah, kenapa? Agar prosesnya itu mudah, sehingga kalau kita kadang-kadang walaupun kita bilang tidak melibatkan hati, kita sudah ada nih ketertarikan kepada lawan jenis, tapi orang tua kan posisinya netral. Jadi setelah orang tua setuju, lebih mudah untuk melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu khitbah. Apa itu khitbah? Sama dengan lamaran. Jadi sebaiknya lamaran ini disembunyikan atau dirahasiakan. Sebaiknya belum banyak yang tahu. Kenapa? Karena di saat khitbah ini belum tentu jadi, belum tentu semua prosesnya. Jadi karena saat khitbah ini semua dibahas, sebaiknya yang diperkenankan hadir pada saat khitbah ini adalah memang orang-orang yang berkepentingan hingga nanti prosesnya
menikah yang turut andil besar, seperti keluarga jauh atau teman-teman, sebaiknya hindari untuk hadir. Kenapa? Karena bisa jadi prosesnya ini gagal karena terlalu banyak yang ikut campur, sehingga orang yang berkenan atau berkepentingan saja untuk hadir saat khitbah. Nah, selanjutnya adalah setelah setuju baru mempersiapkan pernikahan. Nah, jadi prosesnya sendiri yang pertama administrasi dari KUA. Prosesnya dapat memakan biaya atau tidak tergantung tempat masing-masing, sesuai dengan peraturan daerah domisili teman-teman. Kalau UMU kemarin tetap mengeluarkan biaya walaupun tidak besar. Lalu selanjutnya adalah menyiapkan pakaian dan keperluan lainnya untuk mendukung acara pernikahan. Ini bisa didiskusikan dengan keluarga, kedua belah pihak, tergantung kesepakatan. Nah, kalau UMU kemarin pakai 3R Butik dan Khansa Fauziah Makeup. Nah, ambil baiknya aja teman-teman. Mungkin UMU masih ada yang belum baiknya. Semoga bisa diambil pelajaran aja. Untuk tema pernikahan kami ini dibuat sesederhana mungkin. Nah, ini selanjutnya setelah acara pernikahan, kemudian UMU menandatangani berkas dokumen yang diberikan oleh pihak KUA. Lalu selanjutnya ini diproses. Nah, tunggu beberapa hari baru jadi. Nah, tapi ini tergantung lagi, ada yang dia langsung jadi. Karena cepat kemarin mendaftarnya dan mungkin ada beberapa antrian di KUA, sehingga kami setelah menikah tunggu beberapa hari dulu baru dapat buku nikah yang asli. Nah, selanjutnya itu adalah acara walimah. Nah, acara walimah ini sifatnya sunnah, boleh dibuat boleh enggak, tapi untuk mensiarkan bahwa kita telah menikah sebaiknya dibuat walaupun kecil-kecilan. Nah, sebaiknya juga dalam acara walimah kedua belah pihak itu, baik walimah ataupun mengunduh, itu jangan berhutang. Kenapa? Agar acaranya berkah dan tidak ada beban di akhir setelah acara. Nah, untuk UMU kemarin buat di Medan di Desa-Desa Resto. Nah, di sini teman-teman tempatnya itu sudah tidak perlu didekor lagi, memang sudah ada dekor dari restonya. Dan untuk undangan, nah di sini tuh memang terbatas. Untuk kemarin kami kalau nggak salah 200 undangan. Nah, itu juga dibatasin karena masih pandemi. Untuk di sini kalau nggak pandemi dulu itu bisa sampai 800 undangan. Nah, kalau sekarang kurang tahu ya gimana teman-teman. Nah, bisa langsung aja cek di Desa-Desa Resto. Nah, di klip ini sebenarnya bukan Desa-Desa Resto, tapi udah di Banda Aceh. Nah, sebaiknya juga kalau bisa memang setelah menikah itu memisahkan diri dengan keluarga sebelumnya. Intinya kita berpindah tempat. Mungkin yang belum punya rumah bisa menyewa atau ngontrak atau ngekos gitu. Nah, kenapa ini juga karena kita lebih leluasa untuk mengatur rumah tangga sendiri. Kemudian juga banyak hal-hal yang harus diputuskan berdua, sehingga lebih baik jangan campur tangan dari kedua belah keluarga besar. Nah, ini UMU dan Abi balik ke Banda Aceh. Nah, ini juga UMU ada tanggung jawab di mana masih melanjutkan pendidikan profesi. Nah, sekian dulu ya teman-teman videonya. Semoga berkenan dan semoga yang sedang dalam proses ta'aruf atau sedang mempersiapkan pernikahan atau yang masih mencari, semoga dipertemukan dengan lelaki yang baik atau wanita yang baik, pilihan Allah. Ingat ya, pilihan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.